Hari ini kita akan membahas bagian terakhir. Judul besarnya menjegal langkah-langkah setan. Kemarin sudah saya jelaskan pintu lewat mana saja setan itu masuk. Ya. Pertama, lewat marah. Setan hati-hati akan masuk lewat marah. Jadi ketika kita marah, kudu waspada. Setan bisa masuk ke situ. Yang kedua, dengki. Setan itu senang sekali terhadap orang-orang dengki. Dia akan masuk lewat kedengkian. Yang ketiga, pelit. Ya, pelit. Setan itu suka membisikkan bakhil, pelit. Ya, pelit itu bukan hanya uang, tenaga, pikiran, kata-kata. Kadang kita pelit hanya untuk mengatakan terima kasih. Kadang kita pelit hanya untuk mengatakan maaf, maaf, hari kunci mobil di mana? Maaf, tolong mah cariin. Apa susahnya bilang maaf? Kan aya nu pelit, kunci mobil. Kunci mobil. Ya. Menit tidak mau menggunakan mama, maaf. Di meja ada kunci mobil mah, tadi teh ku ayah dipegang di mana ya? Gitu. Mama, kunci mobil. Eta mata, teangan ku mata, lin ku leungeun. Nah. Berarti setan sudah masuk lewat pintu pelit. Terus yang keempat, rakus, ya. Jadi setan itu seringkali membuat kita rakus, tidak pernah kenyang. Kata Nabi, manusia itu tercipta rakus. Sekiranya manusia punya 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali kematian. Ya. Terus yang kelima, setan itu bisa lewat hawa nafsu, dorongan-dorongan buruk. Kita jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu, sebagaimana Allah katakan, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat Al-Jathiyah. Itu semua sudah saya bahas minggu lalu. Jadi mohon maaf pada yang baru hadir hari ini, ya, itu sudah dibahas. Itu hanya review. Sekarang Anda yang baru hadir hari ini, tidak apa-apa, kita akan menyelesaikan materi. Sekarang kita akan bahas tentang apa? Cara mengantisipasi langkah setan. Cara bagaimana mengantisipasi langkah-langkah setan. Ya. Pertama, kita harus selalu waspada dengan bisikan. Teman-teman sekalian, cara menghadapi setan, cara menjegal, satu, waspada dengan bisikannya. Waspada. Karena setan seringkali memberikan bisikan-bisikan, kita tuh kudu waspada. Begitu kita bangun jam 3, ada ide 5 menit deui ameh seger. Waspada. Anda bilang, enggak. Pasti ini dari setan. Bila perlu Anda bilang, a'udzubillahi minasyaitan. Bangun, wudu. Tos wudu, langsung Anda pakai mukena. Bu, tos pakai mukena, langsung Anda berdiri di atas sajadah. Karena ada ibu-ibu, setelah pakai mukena, duduk di kursi. Kieu weh. Ayat teh. Makasih kejujurannya. Kabayang udah pakai mukena, setan masih mengatakan, Mbak duduk dulu bentar, gerak seger. Baru pakai mukena. Bapak ge sama begitu. Ketika alarm berbunyi, Anda bangun. Ada bisikan 5 menit lagi. Anda bilang enggak, itu dari setan. Wudu. Setelah wudu, Bapak siap sholat. Dan jangan kalau ada ide, duduk di kursi, di sofa, apa lagi, ngalempengkeun heula dina kasur. Jangan itu. Ngelurusin badan dulu, asa para regel, ngelurusin badan, insya Allah kerlep bangun-bangun subuh. Jadi bangun aja, ya, wudu. Nah itu yang disebut dengan cara menjegal setan adalah mewaspadai bisikannya. Ya.
waspada dengan bisikannya, dan segera berlindung kepada Allah kalau ada bisikan-bisikan setan. Coba lihat surat Al-A'raf, ya. Surat ke-7. Surat ke-7. Ya. Sudah ditemukan, Bu? Oke. Jadi poin pertama itu apa? Waspada dengan bisikan. Waspada, ya. Jadi kita kudu waspada, oh ini dari setan. Sebab ketika saya dan Anda mau berbuat baik, tiba-tiba ada ide yang membatalkan niat baik kita, itu sudah bisa dipastikan datang dari setan. Anda sudah mau datang ke majelis taklim, tiba-tiba ada bisikan yang mau membatalkan. Pak Aam nage moal datang. Terus emang ceramah teh kudu dengerin Pak Aam saja. Boleh jadi yang hadir di sini Aam tidak datang, hadir Uum. Uum tidak datang, hadir Iim. Iim tidak datang, Oom hadir. Selama yang diceritakannya itu kebaikan, dengerin saja. Jangan gini, aku tuh udah mau pergi, tapi denger-denger katanya si Pak Aam nak ke Jakarta. Jadi kumaha? Enggak sih, orang mah teh ngaji. Adik kamu ngaji? Orang gente dah. Ya aku juga punya ide gitu. Terus kalau si Pak Aam teh hadirnya, asa horea mengaji teh bisikan setan. Apa? Ya. Ibu mau datang silaturahmi ke Uwa, ke Gering di Ujung Berung. Ayah, orang ke Ujung Berung yuk, eta si Uwa katanya sakit. Cek suami geus cager atau ini. Bisikan sahata. Bisikan siapa? Suami. Gusti ya Allah, Ibu. Karunya ting suaminya dianggap setan. Tapi kata heeh eta teh setan oge. Nah, tapi setan dari kalangan Bapak ketika Bapak bilang, "Ayah, yuk nengok si Uwa." Katanya sakit. Kalau Bapak bilang, mah udah sembuh kali." Terus kalau memang udah sembuh, salah Anda nengok sana? Tidak kan? Pokoknya namun ayah bisikan yang membuat Anda tidak jadi berbuat baik, itu datangnya dari setan. Tadi suami Anda bukan setan, suami. Ya Allah, tadi suami Anda bukan suami, tapi membisikkan keburukan. Waspada, waspada. Itu bisa dari suami, bisa dari teman, bisa dari sahabat, bisa dari apapun gitu. Pokoknya kalau kita tidak jadi berbuat baik, ada bisikan, waspada. Itu. Coba lihat surat Al-A'raf. Ayat 200 dan 201. 200 sampai 201. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jelas sekali ayatnya. Bu, Pak, sudah ditemukan? Jika setan datang menggodamu, berlindunglah kepada Allah. Bu, yang dimaksud setan menggoda itu salah satunya yang tadi ada bisikan, kayaknya masih Uwa nege udah sehat, kayaknya juga Pak Aamnya nggak akan datang, kayaknya pokoknya mah segala bisikan-bisikan, atau yang tadi 5 menit lagi ameh seger, berbaring dulu supaya pegel-pegelnya hilang gitu ya. Ibu kalau mau ngasih uang sama istri,
merenan aya keneh duit yang kemarin. Nah, padahal kamaringan diberes 100.000, terus opat dinten pasti seep. Tapi bapak mau ngasih masih aya keneh jika nama. Da si mamah mah pintar ngatur duit. Nya sapinter-pinter nage atuh Pak. 100 kok opat dinten bagaimana? Anak tilu gitu. Jadi kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan. Nah, itu yang disebut dengan jika setan datang menggodamu, berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 201-nya. Nah, ini yang alladzina taqau, orang-orang takwa. Idza massahum ta'ifum minasyaiton. Orang-orang takwa bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan. Pikiran jahat pikiran buruk, dorongan buruk, ya, dorongan-dorongan yang menahan kita dari perbuatan baik, ya. Mereka segera ingat pada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi gini, mau pergi nengok saudara di ujung Berung. Kata suami teh, "Mah, kayaknya si Uwan lagi udah sembuh." Ayah, walaupun sudah sembuh, nggak apa-apa kan? Kita silaturahmi. Nah, berarti kan teranglah, ya, segala kesesatan itu hilang. Ya, Anda lagi tidur 5 menit dari kalau 5 menit lagi besok pasti bakal tidur lagi sampai subuh gerak. Bangun wudhu lah, tamati setan. Maka tampaklah bisikan-bisikan itu adalah bisikan-bisikan yang buruk begitu. Bisa dipahami maksud ayat ini? Ya, coba baca lagi ya. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Jika setan datang menggodamu, berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Innalladzina taqau, orang-orang yang takwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton. Bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka segera ingat pada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Gitu. Jadi ayat ini keren banget, Bu. Jadi kalau kita waspada, jadi gini, iya mah bisikan setan. Ini mah nggak benar nih. Ini pikirannya nggak benar. Gitu. Makanya kita berlindung diri dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran buruk, dari pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tidak berbuat kebajikan. Ibu tersinggung oleh teman. Kata ibu teh dalam hati, sudahlah, saya maafkan saja. Tapi kita ayah ide kata calutak sih. Apa calutak bahasa Indonesianya? Kalau lo maafin dia, kalau lo maafin dia, dia ngelunjak, tahu nggak? Kalau lo maafin dia,
cari hanya ridho Allah, bukan ridho manusia. Yang aku cari adalah kemuliaan Allah, bukan demi kemuliaan manusia. Kalau yang ibu cari itu ridho Allah, ibu ikhlas, maka setan itu susah masuknya. Jadi setan itu sangat susah kepada orang-orang yang ikhlas. Ini mah pengakuan setan. Setan sendiri mengakui, saya akan halangi manusia dari jalan yang lurus. Tapi satu yang tidak bisa saya belokkan, orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya. Ibu diberi ujian, ibu ikhlas menerima. Ya Allah, saya terima ini bagian dari jalan hidup saya. Setan teh mau memasuki wilayah keputusasaan susah. Karena Anda, saya terima, ikhlas, dah, gitu, ya. Ibu tiap kali saya jelaskan, ibu nggak ngerti. Ibu katakan, ya Allah, saya ikhlas menerima kenyataan. Emang sama dari SD juga begini, ya Allah. Susah ngerti, cepat lupa. Dan dalam ranking juga saya selalu sesuai jumlah murid, ya Allah. Dari SD sampai SMA, ya Allah. Bahkan SMA hampir tidak lulus saya. Saya terima, ya Allah. Jadi dengar tiga datang deh gitu. Kan ayah, kenapa kamu nggak pernah datang? Nggak ngerti, percuma. Jangan gitu, aku juga udah nggak ngerti. Tapi aku mah datang terus, aku mah ikhlas, terima. Bu, buka surat Al-Hijr ayat. Surat Al-Hijr dulu. Al-Hijr, surat 15. Surat 15. Sudah ditemukan? Surat 15. Ya. Iya. Surat ke-15 ayat 39. Sudah, Bu? Ayat 39. Ya. Coba perhatikan ayat 39. Inna ibadi qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada kata-kata apa? Mukhlasin. Ibu dengar kata ikhlas, mukhlis, mukhlasin, ya. Ayat 39 Allah berfirman, iblis berkata, Tuhan, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan itu indah pada mata manusia. Bu, Pak, dengar ya. Yang mengandung dosa itu dibikin indah oleh setan. Pokoknya yang mengandung dosa bikin indah. Ibu waktu belum menikah sama suami ibu sekarang, dulu kan ibu manggilnya Bebeb. Dia manggil ibu Yayang. Waktu si Bebeb dan si Yayang ini belum diikat dengan pernikahan, maka ngobrol bisa berlama-lama. Sampai diasupkan karena helm. Bu, karena setan mah pintar. Kalau masih mengandung dosa, dibikin indah. Mata ngobrol dengan yang belum dinikahi, asyik, mengasyikkan. Kasus ibu dengan suami ibu, waktu ibu masih jadi Yayang, suami masih di Bebeb.
Kan sekarang mah ayah dan bunda. Sekarang kan manggilnya ayah, ya bun, gitu kan? Dulu mah beb, ya yang. Nah, beda status. Ketika Anda belum menikah, ya Allah, eta ngobrol 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, rasanya nggak masalah. Sampai HP teh mes ngedrop, mes ngedrop. Baterai nate nyanyi atuh 3 jam ngobrol. Itu waktu belum menikah. Setan masuk di situ. Aku ciptakan indah. Tapi setelah nikah, nelpon. Hari waktu belum nikah mah, Beb, udah makan belum? Belum. Kamu lagi apa? Ya aku tuh seneng banget. Nah, biasa. Kamu sibuk? Enggak apa-apa, bisa kok, kalem lah. Pegawaian mah biasa. Terus gimana? Itu waktu si Bebeb sama si Ayang belum diikat dengan pernikahan. Hari sudah nikah mah, ayah udah makan belum? Geus atuh mah da ayah teh lain budak leutik. Nggak usah ge nanya-nanya gitu. Waalaikumsalam. Kata temen teh, naon Kang? Awewe mah cerewet pisan. Manya urang dianggap bayi ya tuh. Nanya dahar naon. Tapi waktu belum nikah, ya, yang love you, miss you, need you, nah. Sahakan, aduh eta calon gue, perhatiannya ya Allah, calon gue, perhatiannya luar biasa. Gue tuh ya ditanya, udah sarapan belum? Udah makan siang belum? Nanti malam juga gitu. Perhatian banget kan? Ada udah nikah mah. Naudzubillah sia cerewetna, ya Allah. Bu, aku lagi jelasin, itu setan tahu nggak? Setan mah bikin indah. Waktu si Bebeb datang ke si Yayang, ibu kan Yayang panggilnya. Nah, ibu kan dulu belum berhijab. Pernah dia surprise dari Garut datang tanpa kabar-kabari. Ibu ternyata teteh baru nyuci, ya, belum mandi, belum bersih. Bebeb datang, Beb, pakai baju daster, rambut awut-awutan, keringat, kan habis nyuci kan. Apa kata si Bebeb? Kamu seksi banget. Apa katanya, komentarnya? Kamu seksi banget. Kesang, bau, daster, rambut, awut-awutan. Apa kata si Bebeb? Kamu seksi. Daku setan dibisikkan. Setelah jadi istri, ibu rariwah dan ngurus budak, belum mandi, rambut awut-awutan, keringatan. Apa komentarnya? Ya juga nugelo. Kamu mah juga nugelo. Hargai atau salaki hari balik kantor teh, bau badan juga gitu, kesang juga tukang beca kesangan itu naos bari baut tabu bu naon aduh gitu, nah nyari kono niki aduh curiga aya di dia ya teh. Jadi ternyata enggak, saya lagi bahas ini kan, Anda kudu dapat penjelasan. Aku pasti akan menjadikan kejahatan terlihat indah, pada keburukan itu dibikin indah. Maka apapun yang dilakukan kalau belum diikat pernikahan indah. Begitu udah nikah, nah eta mah sudah murni ibadah. Keindahan dari setannya nggak ada. Keindahan dari setannya nggak ada. Waktu belum nikah maka Garut teh nelpon, yang mau beliin apa? Aku di Garut. Ya, enggak mas. Ya udah aku beliin 3 kilo dodol teh. 3 kilo 3 rasa ya kan? Rasa coklat, strawberry and cherry. Pokoknya 3 kilo begitu.
Itu waktu belum nikah. Aku perindah, dibikin indah. Sebenarnya kalau belum nikah, Bu, calon ibu ngasih apapun itu teh bukan ibadah, itu lebay.com. Apa lebay? Mau ngasih sate, mau ngasih martabak, mau ngasih, itu lebay. Tah, nu ibadah mah nu tos nikah. Bapak lewat ke tukang martabak, kayaknya si mama udah suka martabak ya, martabak ecot. Martabak ecot gitu. Ya kumaha saya tong sok ngatur. Saya nu ceramah aya gitu martabak ecot. Kumaha saya Anda mah menjadi pendengar cicing tong loba omong. Nah, martabak ecot beli mata mama ya kesukaan mah. Tah, itu asli ibadah, asli. Karena ingat sama istri. Oh iya, istriku seneng sate, beli sate. Cuma 10 biji, 20 biji, ingat sama istri. Tah, eta bener. Ibu ke pasar, oh iya, si ayah teh resep kue apem. Kue apem. Ada yang salah. Ayah kan kue apem ayah kan? Kan suami Anda resep kue apem, beli tah, itu ibadah. Anda masuk rumah. Yang ibadah itu yang kayak gitu. Kalau keseserian dinasehatan teh ibadah. Jadi kalau belum nikah, nama lebay.com. Ya. Banyak contohnya malah. Banyak. Waktu belum nikah, yang bisa anterin aku nggak ke pengajian, ya? Apa sih yang nggak bisa untuk kamu? Ti soreang dong, ngajemput hela kak dago. Kan si bebeknya ti soreang, ke dago. Dago itu nuluhur teh dago deket puncrut. Ya, happy, ya. Da setan ayah di situ. Hari udah nikah mah, ayah anterin mamah lah ke pengajian. Emang ayah gojek? Hah? Balik ke yang tadi, balik ke ayat ya, supaya Anda tidak keluar dari materi. Nah, mana tadi teh, jadi hilang lagi ayatnya. Aku pasti akan menjadikan kejahatan itu terlihat indah. Aku pun akan menyesatkan mereka semuanya. Bu, itu janji setan ya. Janji mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Yaitu mukhlasin itu diambil kata ikhlas. Hamba yang terpilih di sini adalah hamba-hamba yang ikhlas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ikhlas, maka sesungguhnya setan tidak akan bisa menjerumuskan kita, ya. Oke, jelas di situ. Nah, makanya keikhlasan itu akan menjadi penolak, ya, dari godaan-godaan setan. Jadi supaya kita terhindar dari jebakan setan, satu, waspada. Banyak berlindung diri. Yang kedua, menjaga keikhlasan, ya. Yang ketiga, selalu introspeksi diri atau muhasabah. Selalu introspeksi diri atau muhasabah. Muhasabah. Muhasabah, ya. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, jadi muhasabah itu bisa mengukur kualitas kita. Contoh, tadi supaya kita tidak terjerumus dengan setan, satu apa tadi?
mewaspadai bisikan setan. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, muhasabah. Anda pergi ke sini, tanya, saya ke sini untuk apa? Oh iya, saya ingin mencari ridho Allah. Muhasabah. Oh iya, ingin ketemu Ani. Boleh? Boleh silaturahmi jeung Ani, Wiwi, Rita, Siska, ya, Wewen. Kan itu teman-teman geng SMA. Ah, aku kesini mau dengar ceramah silaturahmi dengan teman-temanku waktu SMA. Karena seingat aku, Wewen. Paham. Ibu, kalau tangan ibu kapalan, boleh. Duh, orang ngepel wae, kapal ngepel. Kenapa? Oh, udah, nggak apa-apa. Memang ini mas saya. Jadi muhasabah, Bu. Ya, jangan gini. Ayah tinggal ya. Iya, naon ngepel ya teh, ngepel. Ngepel ya teh. Emang mama di rumah main terus. Gawe nih, tinggali kapalan ke ya. Tahu kapalan? Kanal. Kanal. Nah, kayak begini. Itu kan karena mama gawe. Emang yang gawe cuma ayah, mama juga gawe. Muhasabah, introspeksi. Anda melakukan itu bukan karena ingin memamerkan kepada suami, tetapi memang Anda ikhlas. Jadi betapa pentingnya muhasabah. Ya? Yang keberapa itu? Al-Hasyr. Buka surat Al-Hasyr. Ayat berapa? Ayat 18. Surat keberapa Al-Hasyr? Surat 49. Beda 10, 59. Jadi beda 10 ya, jadi urusan. Nah, surat ke-59. Surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sudah ada? Betul ayatnya itu? Ya. Mana? Ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya agar hari esok lebih baik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus teman-teman sekalian, kan dengan muhasabah itu kita bisa mengukur kualitas keikhlasan kita, bisa mengukur kualitas ibadah kita, begitu. Dengan muhasabah kita bisa introspeksi. Misalnya, kemarin saya jadi tidak tahajud karena mengikuti bisikan 5 menit lagi. Sekarang datang lagi bisikan 5 menit lagi karena saya muhasabah. Kemarin juga saya akhirnya tertidur. Nah, akhirnya saya nggak mau mengikuti bisikan 5 menit lagi gitu. Ibu, cek ibu teh kemarin guys saya sampai tidur di kursi sampai barudak jejeritan disangkana mayit. Kan gitu. Karena kan ibu teh sudah wudu, ya. Udah wudu kan? Ya. Terus ada ide samemeh tahajud ngalonjor heula di kursi. Dengan memakai muka sampai anak-anak ninjarit. Ada curiga. Ternyata ibu tidur pakai mukena. Itu karena ide dari setan yang diikuti. Next, ibu bilang, oh kemarin juga. Nah, jadi muhasabah itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas, gitu ya. Yang keempat, akan dibahas minggu depan. Ibu, karena saya jam 10:30 ada mohon doa Bu biar sehat. Hari ini tes 10:30. Terus jam 1 di soreang saya. Jadi ya itu. Biasanya saya hari Minggu istirahat, cuma MPI saja. Tapi karena memang ada saat saya harus ya melaksanakan itu. Insya Allah minggu depan di mana? Di Masjid Al-Multazam. Di minggu depan di Masjid Al-Multazam, dan akan ditamatkan sisanya lebih ramai dari yang sekarang. Jadi sisanya itu lebih ramai dari yang sekarang ini. Akan ditamatkan minggu depan di Masjid Al-Multazam. Ya, perumahan Cherryfield di Jalan Ciganitri. Insya Allah jam 7.30. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.